Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kembali lagi ke video tentang pengulasan ya sob. Namun untuk pengulasan kali ini ya sob, ini telah saya kembangkan lagi ya sob untuk skemanya. Yang mana sebelumnya nih saya tampilkan lagi ya sob. Nih skema sebelumnya seperti ini ya sob. Dan sekarang kita akan mengulas skema yang baru ya sob. Dan boleh dikatakan ini skema akhir gitu ya sob, dari sebuah pengoprekan untuk apometer ini ya sob. Oke, sebelum kita lanjut ya sob, seperti biasa ya, terlebih dahulu saya aturkan banyak terima kasih buat para sobat yang telah support channel ini. Dan bagi yang belum sub, sok atuh mangga diantos subnya, tong hilap kade kita disubrek sok ditoel tah subrekna. Oke, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam rezeki dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya sob. Nah, untuk video kali ini ya sob, yang telah tadi saya katakan di awal, kita akan mengulas sebuah skema ya sob, skematik oret-oretan ini ya sob. Oke, yang mana sebelumnya saya juga telah mengulas si skema tahap awal ya sob. Di situ sudah ada videonya ya sob, tinggal simak saja bagi yang belum nyimaknya ya sob, buka-buka saja di situ. Oke, dan nanti ya sob, untuk di akhir video ya sob, ini pun saya akan buka gitu ya sob, untuk melihat fisik di dalam cover apometer ini ya sob. Oke. Yuk kita langsung masuk aja sob ke pengulasannya. Ntar dulu sob, ini saya paskan dulu biar ada enakan gitu ya sob ketemponya. Terlebih lagi mudah-mudahan video ini pun ada manfaatnya sob. Silahkan ambil hal-hal yang positifnya sob, dan bila mana ini nantinya sangat membantu, silahkan share gitu ya sob, tentunya untuk para sobat kita ya sob yang berada di luaran YouTube khususnya. Oke, kita langsung masuk ya sob. Di sini kita akan mulai dari sini ya sob. Ini dari atas, dari bagian jalur yang menuju ke piometer ini ya sob. Oke, nah untuk jalur piometer ini ya sob, nih ini untuk ESR, ini untuk apo ya sob. Nah yang dari apo ya sob, ini kita pasang ke sini, dua-duanya sini ya sob, nih kaki yang dua ini. Dan dari ESR pun sama ya sob, seperti ini. Nah jadi untuk yang tengah ini lari yang ke bagian piometernya gitu ya sob. Nah namun ya sob, ini untuk di kaki yang tengah ini saya sudah pasang sebuah elko ya sob. Fungsinya untuk menghaluskan si pergerakan jarum. Nah saya terapkan sebuah elko dengan ukuran 220 mikrofarad gitu ya sob. Nah nanti ya sob, jika para sobat memasangnya ya sob, misalkan dengan ukuran segitu masih mantul jarumnya, bisa ditambahkan untuk nilai mikrofaradnya gitu ya sob. Dan sebaliknya, ketika dipasang dengan ukuran segitu masih istilahnya apa namanya, kelihatan berat gitu ya sob untuk pergerakan jarumnya, bisa dikurangi ukuran mikrofaradnya seperti itu. Oke ya sob. Oke lah, oke. Oke, kita lari ke saklar yang kedua gitu ya sob. Oke, sebelumnya di sini saya menerapkan 5 saklar ya sob, 5 saklar atau selektor. Oke, kembali lagi kita ke saklar nomor 2. Nah untuk saklar nomor 2 ini ya sob, nah di sini ini fungsinya untuk memindahkan si jalur probe ini ya sob. Nih jalur colok ini untuk memindahkan dari ESR ke apo, dari apo ke ESR gitu ya sob. Nah jadi ini ketika ceklek ke sini untuk apo, kita ceklek ke sini untuk ESR. Begitupun sama dengan untuk jarum piometernya gitu ya sob. Oke. Nah di sini ya sob. Nah untuk rangkaian ini ya sob, karena di sini saya menggunakan skema gitu ya sob. Skema tanpa harus memindahkan colok yang merah ini ya sob. Nah karena kan sebelumnya ya sob, kalau di skema awal ya sob, nih di skema yang ini untuk jalur probe-nya kan seperti ini ya sob. Nih ini masih menggunakan jalur probe yang ini ya sob. Nih sementara untuk di skema yang ini ya sob, saya tidak menggunakan itu lagi gitu ya sob. Jadi tetap saya menggunakannya jalur probe lubang yang dua ini ya sob.
Maka dari itu saya gunakan saklar ini dan saya pasangkan sistem kerjanya seperti ini ya sob. Oke. Nah, jadi di sini ya sob. Nah, di sini si lubang prop ini ya sob, ini yang dua ini khususnya ya sob, si lubang yang dua prop ini kita cut dulu ya sob. Kita cut, yang ini pun sama kita cut seakan-akan, atau kita bikin gitu ya sob, atau kita bikin si jalur atau lubang prop ini dia terpisah gitu ya sob, dia terpisah sendiri gitu ya sob, tanpa ada yang terhubung ke bagian rangkaian di dalam apometer ini ya sob, gitu ya sob. Jadi dia biarkan ini sendiri, ini pun sendiri, tanpa terhubung ke rangkaian apometernya gitu ya sob. Nah, jadi setelah ini dia sudah bebas gitu ya sob, sudah bebas. Nah, kita pasang kabel ke sini, tarik ke sini ke bagian kaki tengah. Yang ini pun sama, tarik ke bagian kaki tengah gitu ya sob. Nah, nanti jalur yang tadi diputus ya sob, kita tarik lagi pakai kabel, tarik lagi ke kaki yang sebelah sini. Ini pun sama ya sob, tarik lagi ke kaki sebelah sini. Nah, jadi fungsi selektor ini ya sob untuk memindahkan si jarum probe ini ya sob, nih si colok probe ini, untuk memindahkan. Ketika kita menggunakan ESR meter, maka si probe ini dia berfokus ke sini. Ketika ini ceklek ke sini menggunakan apo, nah jarum probe pun ini dia berfokus ke apo gitu ya sob. Jadi skema ini saya terapkan supaya ya sob, supaya tidak memindahkan si probe yang merah ini gitu ya sob. Karena sebelumnya kan seperti ini ya sob, ketika kita mau menggunakan ESR, yang ini kita cabut dari sini terus pindah ke sini gitu ya sob. Nah, sementara untuk yang sekarang tidak usah lagi gitu ya sob, ini tetap stay di sini gitu ya sob. Oke. Dan untuk pengukuran arus listrik pun ini aman ya sob, ini aman. Dan videonya pun untuk review hasilnya sudah ada ya sob. Para sobat yang belum menyimaknya silahkan simak saja di situ sob, dibuka-buka saja videonya. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan ini sudah dapat dipahami ya sob. Nah, kita lari ke bagian saklar nomor 3. Nah, saklar nomor 3 ini ya sob, fungsinya untuk memindahkan arus 9 volt ya sob. Jika ini ceklek ke sini ya sob, ini untuk apometer, dan jika ini ceklek ke sini untuk ke ESR meternya gitu ya sob. Oke. Dan untuk yang ini di sini bebas ya sob, bisa mau pakai yang 3 kaki atau yang 6 kaki untuk selektornya. Oke. Kita lanjut ke nih saklar yang keempat. Nah, ini saklar yang keempat ini ya sob, ini fungsinya untuk memindahkan gitu ya sob, untuk memindahkan atau memilih mau pakai arus yang mana gitu ya sob, apakah dari baterai atau dari PSU gitu ya sob. Nah, jaga-jaganya ketika baterai ini sudah low gitu ya sob, atau sudah tanpa baterai, kita masih bisa menggunakan opsi untuk PSU gitu ya sob. Nah, jadi fungsinya ketika ini ceklek ke sini, ini arus baterai yang mengalir gitu ya sob. Dan ketika ini kita ceklek ke sini, ini arus dari PSU. Walaupun di sini ada baterai ya sob, ini tetap aman. Karena ketika saklar ini ceklek ke sini, ini sudah terputus. Dua-duanya terputus gitu ya sob. Nah, sebetulnya sob, sebetulnya untuk jalur negatif ini bisa kita gabung gitu ya sob. Tak masalah, tak masalah. Gitu ya sob. Oke. Dan untuk ini ya sob, nih di sini ada lampu indikator untuk ESR ya sob. Lampu indikator. Pemasangannya seperti ini saja ya sob, dari positif ke negatif langsung jumper. Namun di sini kita pasang resistor ya sob untuk tahanan. Untuk resistor ini sendiri kita sesuaikan saja ya sob, supaya lampu LED-nya lebih awet gitu ya sob. Nah, cuman untuk penjamperan ini, untuk bagian positifnya jangan ngambil dari sini ya sob, kita harus mengambilnya dari saklar yang ini gitu ya sob, karena ini saklar yang untuk dia memindahkan on off nya si ESR atau apo gitu ya sob. Oke, paham ya sob. Dan untuk nih saklar yang terakhir ya sob, nih untuk saklar yang terakhir ini fungsinya ini untuk merubah mode ya sob, dari mode up maaf maksud saya dari mode elko ke mode milar gitu ya sob. Dan ini untuk jalur yang harus kita modifikasi ya sob. Nah, di sini ya sob, ini di kedua jalur ini ya sob, diantaranya ada salah satu yang terhubung ke milar ya sob. Di situ kan ada milar yang gede tuh yang warna merah.
dia terhubung ke milar, dari milar terus dia lari ke sebuah elko. Di situ ada elko 50 volt 1 mikro atau berapa, karena setiap jenis kit ESR itu berbeda ya sob. Oke, apalagi yang istilahnya modifan sendiri gitu ya sob, sudah pasti berbeda karena itu selera ya sob. Nah oke, kita lanjut. Nah setelah ini ya sob, setelah melalui elko ini kan terusan nih, terusan ke sini ketemu nih resistor yang 18 kilo ya sob. Dari resistor terus ketemu IC di sini ya sob, IC. Nah di sini untuk kit ESR-nya di sini menggunakan IC 4558D JRC ya sob. Oke, ada yang 4558 sama aja. Oke, jadi untuk memodif di sini ya sob, nah ini kan langsung ke sini ya sob. Nah di sini kita tinggal potong saja sob jalurnya, potong, terus ambil jalur yang ini masuk ke kaki tengah untuk selektor, terus ambil potongan jalur yang ke kaki resistor ini pasang ke kaki sebelah sini di selektor gitu ya sob. Oke, dan ini untuk bagian milarnya ke sini gitu ya sob. Namun di dalam gambaran di sini ya sob, saya kebalikannya gitu ya sob. Ini yang 18 kilo dan ini resistor yang tambahan gitu ya sob. Jadi kalau hitungan aslinya ke sini ya sob, set ke sini ini yang 18 kilo gitu ya sob. Ini gambaran saya ya sob. Tapi bebas sih sob, bebas, tergantung kita mau dibolak-balik seperti apa, bebas ya sob. Nah jadi untuk resistor tambahan ya sob, ini saya mengikuti panduan gambaran saya aja ya sob. Jadi untuk apa namanya, resistor tahanan buat milar di sini ya sob, ini disesuaikan saja gitu ya sob. Dan untuk yang 18 kilo ini tetap ya sob, karena ini untuk pengukuran elko, udah setan pabrikannya gitu ya sob. Dan untuk ini ukurannya kita bisa sesuaikan sendiri gitu ya sob. Ada yang langsung di jumper gitu ya sob, tanpa ada resistor bisa gitu ya sob. Cuman untuk di kit ESR ini bisa gitu ya sob, cuman jarum gantung di sini gitu ya sob. Jarum gantung di sini, dia tidak bisa ke nol. Walaupun sudah disetting di sini, disetting di adjustnya, tetap tidak bisa gitu ya sob. Nah jadi di sini saya terapkan gitu ya sob, saya terapkan yang 450 ohm gitu ya sob. Tadinya saya menggunakan yang 1 kilo, bisa 1 kilo di sini, cuman untuk pengukurannya masih bisa kurang membaca di nilai nano yang lebih rendah gitu ya sob. Makanya saya turunkan lagi sampai akhirnya ketemu di 450 ohm maksimalnya di situ ya sob. Untuk kit ESR yang saya gunakan ini maksimalnya di situ gitu ya sob. Jika nantinya ada para sobat gitu ya sob yang memodif hasilnya berbeda dengan yang saya terapkan ini, mungkin itu sudah kepastian lah, bukan mungkin ya sob, sudah kepastian dari isian kit ESR-nya pun berbeda gitu ya sob. Oke, jadi dari hal segi itu pun kita harus bisa memahaminya ya sob. Oke, dan saya pun tidak lupa, mohon maaf ya sob, jika dalam penjelasannya saya tidak bisa menggunakan dengan bahasa yang istilahnya seperti ini dan itu ya sob. Jadi saya hanya bisa menjelaskan dengan bahasa ala kadarnya saja gitu ya sob. Oke, nah untuk ini mudah-mudahan keseluruhannya sudah dapat dipahami ya sob. Toh jika pun belum dipahami silahkan ambil gambar ini gitu ya sob, atau bisa diulang lagi gitu ya sob untuk videonya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian melihat isian ini ya sob, melihat isian ini. Oh ya sob, maaf ini masih ada yang tertinggal ya sob. Nah kenapa si saklar ini saya bisa gabungkan gitu ya sob, nih yang ini kok digabung gitu ya sob. Nah jadi alasan saya seperti ini ya sob, alasannya supaya si pengoperasiannya gitu ya sob lebih praktis, lebih simpel gitu ya sob, dan lebih singkat. Ketika kita satu kali ceklek begini, 3 fungsi sekalian berbarengan gitu ya sob. Oke, seperti itu ya sob. Nah jadi di sini saya terapkan saklarnya seperti ini. Jadi ini ke sini untuk apo, ini pun ke sini untuk apo, dan ini pun ke sini untuk apo. Ini ke sini untuk ESR, ini pun sama ESR, dan ini pun ke sini untuk ESR juga. Gitu ya sob. Makanya saya gabungkan menjadi satu si saklar 3 ini ya sob. Oke, seperti itu saja ya sob. Oke, kita langsung untuk melihat isian si apometer ini seperti apakah dia. Ntar sob, ini tak buka dulu untuk skrup kecilnya. Nah isiannya seperti ini sob.
lumayan kusut gitu ya sob. Nih untuk perkabelannya. Oke, kita buka dulu ya sob baterainya biar lebih enak melihatnya. Oke, nah ini sob, ini saklar yang 3 ini ya sob. Nih yang ini sob. Nah yang ini ya sob, nih yang ini untuk on off antara ESR dan apometernya gitu ya sob. Nah ini yang tengah, ini yang tengah untuk memindahkan jarum ya sob, dari apo ke ESR. Nah ini untuk yang pinggir ini untuk memindahkan probe ya sob, atau colok dari apo ke ESR gitu ya sob. Oke, dan di sini saya sengaja pakai yang gede ya sob untuk apo, karena jaga-jaga di sini untuk pengukuran arus listrik gitu ya sob. Oke, dan untuk ini ya sob, nih untuk saklar ini power supply, ini yang ini sob. Ini ketika ini kita ke atas ini mode baterai, dan ke bawah ini mode power supply-nya gitu ya sob. Dan ini fisiknya sob. Dan ini untuk potensio adjust kit ESR. Ini untuk soket jack 12 volt. Oke sob. Nah di sini sob, ini adalah saklar untuk perpindahan mode dari elko ke milar gitu ya sob. Di sini pun saya menerapkannya menggunakan kabel. Oke, menggunakan kabel. Dan ini tahanan resistor yang saya bilang tadi 450 ohm ya sob, saya terapkan di sini menggunakan kabel di sini. Tadinya saya mau pasang di sini, cuman saya khawatir ada kendala nantinya konslet apa gimana gitu ya sob. Jadi saya memilih lebih aman taruh di sini. Seperti itu ya sob. Dan nih fisik saklarnya seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk ke bagian ini jalur probe yang kita cut ya sob. Ini di sini sob. Pemasangannya seperti ini ya sob. Ini yang satu ini lari ke kaki tengah saklar ya sob. Yang satu ini lari ke kaki pinggir sebelahnya gitu ya sob. Dan ini pun sama yang kebalikannya gitu ya sob. Jadi pemasangannya seperti ini gitu ya sob. Nah cuman yang ini untuk yang masuk ke jalurnya saya menggunakan kabel lagi di sini ya sob, karena ini terhubung ke sini, terhubung ke sini, terhubung gitu ya sob. Jadi kalau saya cut harus mengcut dua-duanya gitu ya sob. Jadi saya ambil dari yang tersedia di sini ya sob. Oke, nanti para sobat bisa cari sendiri saja untuk jalurnya gitu ya sob, menyesuaikan saja. Oke, nah jadi untuk isiannya seperti ini ya sob. Kalau dilihat dari perkabelannya lumayan kusut ya sob, dilihatnya rumit, ruwet, pajejet, kusut gitu ya sob. Tapi dalam pelaksanaannya ini tidak begitu ya sob, asal kita telah memahami untuk skema-skemanya gitu ya sob. Oke, jadi untuk ulasannya ya sob, saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini sedikitnya ada manfaat dan ada hal-hal positif yang bisa diambil gitu ya sob. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share gitu ya sob untuk sobat-sobat kita gitu ya sob, terutama di luaran YouTube. Mudah-mudahan bisa membantu. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mangga atuh kasadayana, hatur nuhun.